Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas 2 sesi, yaitu tentang seluruh kebenaran. Ya, saudara, saya harap ini bagian yang terakhir untuk malam hari ini. Nah, saudara, sebelum masuk bagian berikutnya, saya ingin mendasari lagi apa yang kita bahas tadi malam. Ini sangat penting sekali ya. Jadi inti dari pembahasan kita hari yang lalu ini adalah tentang imajinasi versus intuisi ya. Jadi ketika kita mau mengetahui segala kebenaran di dalam kehidupan kita ini, ya, coba perhatikan dua hal ini. Apakah kita sering berimajinasi atau kita sering mendengarkan intuisi? Ya. Kalau kita hanya mengandalkan imajinasi kita, saudara, ya, ternyata apa? Ya, yang seperti yang kita pelajari tadi malam, imajinasi manusia ini ternyata jahat, ya. Ternyata jahat. Kenapa jahat, saudara? Apa yang Anda pikirkan dari diri Anda ini selalu dikuasai oleh daging. Ya. Nah, daging ini ditunjang, kadang-kadang ditunggangi juga oleh si iblis. Sehingga apa yang Anda bayangkan tanpa menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di sini, walaupun kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya nggak benar. Ya, beda saudara. Kalau Roh Kudus atau Tuhan Yesus atau Allah Bapa yang menuntun, memberikan arahan atau instruksi di dalam kehidupan kita, Dia nanti akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu ya, Roh Kudus disuruh oleh Bapa atau diutus oleh Bapa ke dunia ini, salah satunya apa tugasnya? Membawa kita semuanya kepada seluruh kebenaran. Jadi untuk bisa masuk dalam kebenaran demi kebenaran, Anda nggak bisa berpikir sendiri, ya. Jangan suka berimajinasi sendiri, ya. Kenapa orang berimajinasi lalu pengen ini, pengen itu, membayangkan ini, membayangkan itu? Karena adanya sebuah kebutuhan di dalam kehidupannya, bukan? Nah, supaya kita nggak berpikir ya di luar konteksnya Allah, kebutuhanmu sekarang Anda ganti. Loh Pak, bingung ya. Kok kebutuhannya diganti bagaimana? Saudara, selama ini kalau orang kita tanya ya, saya orang konseling atau ketemu dengan beberapa orang murid itu saya tanya, apa yang sedang Anda butuhkan? Ya, dia selalu cerita tentang kebutuhan ekonomi, duit, ini dan itu dan sebagainya. Ya, itu sebuah kebutuhan katanya. Nah, kalau itu Anda jadikan sebuah kebutuhan, maka apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda bayangkan tentang apa yang Anda butuhkan, betul? Nangkep saudara maksud saya? Ya, kalau Anda butuh duit, Anda mikir duit bukan? Membayangkan duit datang kan? Ya, ngerti ya saudara? Ya, itu sebuah kebutuhan. Ya, jadi kebutuhanmu apa? Kalau kebutuhanmu duit, Anda akan membayangkan duit. Anda akan cari duit, betul? Anda ingin duit, betul? Anda mengharapkan duit, kenapa? Anda menempatkan duit sebagai kebutuhan Anda. Nah, sekarang kita geser, ya. Jangan jadikan duit sebagai kebutuhan dalam hidup Anda. Ya, jadikan Allah sebagai kebutuhan di dalam hidup Anda. I need you Lord. Aku butuh Tuhan. Amin. Tuhan adalah kebutuhanku. Coba katakan. Tuhan adalah kebutuhanku. Ketika Tuhan Anda jadikan sebagai kebutuhan Anda, itu sama halnya dengan duit Anda jadikan kebutuhan Anda, bukan? Ketika Anda membutuhkan Tuhan, Anda mikir Tuhan nggak? Anda membayangkan Tuhan nggak? Anda mengharapkan Tuhan nggak? Nah, ngerti ya? Kenapa orang susah sekali
untuk mengharapkan Tuhan, berpikir tentang Tuhan. Karena yang menjadi kebutuhannya bukan Tuhan. Nah, ada ayat yang terkenal, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anda ngerti maksudnya? Banyak orang menjelaskan, baik hamba Tuhan, kadang-kadang dulu saya juga menjelaskan masih dalam pengertian yang dangkal. Ya, tidak salah sih. Tapi pengertian yang dangkal. Ya. Jadi orang itu tetap ya kita arahkan bahwa semuanya itu adalah kebutuhannya. Untuk mendapatkannya, prioritaskan Tuhan dulu. Ya. Nah, sekarang saya mulai mengerti lebih dalam. Ternyata segala sesuatu yang ditambahkan itu jangan pernah Anda jadikan sebagai kebutuhan di dalam hidup Anda. Kebutuhanmu pastikan bahwa Allah adalah kebutuhan kita. Amin. Ya, ayo saudara mulai ya. Nanti semua bikin istilah ini lalu post ya di status Anda. Allah adalah kebutuhanku. Keren ya? Allah adalah kebutuhanku. Tiap hari develop, tiap hari Anda mulai pikirkan itu, hafalkan, arahkan hidup Anda, paksakan diri Anda untuk berkata bahwa Allah adalah kebutuhan satu-satunya di dalam hidupku. Semuanya itu hanya tambahan saja. Amin. Tangkap ya? Nah, saudara. Nah, jadi malam hari ini dengan prinsip seperti ini, saya harap ya besok akan banyak yang mulai mengalami perubahan. Kenapa? Yang menginspirasi Anda bukan kebutuhan materi Anda. Yang menginspirasi Anda sekarang adalah Allah yang telah Anda jadikan sebagai kebutuhan di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, memiliki kebutuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, memikirkan Tuhan, membayangkan Tuhan, mengharapkan Tuhan itu, nanti akan menghasilkan satu dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Dampaknya apa, saudara? Anda akan menjadi seperti apa yang Anda bayangkan. Amin. Kalau Anda membayangkan duit, Anda akan menjadi seperti duit yang nilainya kadang-kadang naik turun. Itu. Tapi kalau Anda membayangkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, Anda menjadi seperti Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya, dan bukan hanya kekal, tak berubah untuk selama-lamanya, tapi Tuhan yang kita bayangkan, Dia mulia, Dia benar, Dia kudus, dan sebagainya. Amin. Nah, saudara, sekarang ya masuk pada bab berikutnya ini, kita lihat ya lanjutannya. Ternyata kemuliaan itu berasal dari pengetahuan yang mulia. Ya. Anda mau tahu apa? Ya. Anda mau tahu apa? Kalau Anda mau tahu tentang yang mulia ini, ya, Anda akan mengalami kemuliaan di dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan Yesus yang memberitahu kita bahwa dengan mendengar suaranya secara pribadi atau chatting dengan Tuhan Yesus, kita akan memperoleh rema, ya, atau kita akan memperoleh ilham terus menerus, sehingga kita menjadi sahabatnya, karena ia hendak memberitahu segala hal tentang dirinya, tentang pikirannya, dan hal-hal yang tersembunyi sejak sebelum dunia diciptakan, dan juga hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, jadi sekarang mulai, ya, tingkatkan jam chatting Anda dengan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ketika kita chatting, ketika kita berbicara dengan Tuhan Yesus,
lalu Tuhan Yesus menginspirasi dalam kehidupan kita, lalu kita mendengar suaranya secara pribadi, nanti kita akan mendapatkan rema atau ilham. Nah, disinilah saudara. Rema dan ilham itulah yang disebut intuisi atau suara hatimu. Amin. Jadi belajar dipimpin oleh intuisi, dituntun oleh intuisi. Intuisi itu sumbernya dari rema atau ilham yang datangnya dari Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berbicara banyak dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus banyak menasihati di dalam kehidupan kita, mengarahkan, memberi instruksi di dalam kehidupan kita. Nah, disinilah nanti kita lihat. Ya, Tuhan tidak menganggap Anda sebagai jemaat atau enggak. Tapi Tuhan Yesus akan menganggap Anda sebagai sahabatnya. Nah, Anda tahu, kalau Anda dipandang oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat, apa yang akan terjadi? Dia akan memberitahukan banyak hal ke dalam kehidupan kita. Baca dalam Yohanes 15, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang ku perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Wow, saudara luar biasa ya. Jadi, orang yang mau bersahabat artinya mau kongko, mau ngobrol dengan Tuhan Yesus, ya. Dia akan melakukan semua yang diperintahkan. Jadi hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan ini, Tuhan akan memberi perintah kepada kita, ya. Dan dia tidak menyebut kita lagi sebagai hamba, tapi dia menyebut kita sebagai sahabat. Karena dia akan memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengar oleh Tuhan Yesus dari Bapaknya. Jadi saudara, banyak hal yang akan disingkapkan di dalam kehidupan kita ketika kita terkonek dengan Tuhan. Amin. Ketika kita terkonek dengan Tuhan. Adam ketika disconnection dengan Allah, hasilnya apa? Adam semakin merosot nilainya, betul? Semakin rusak. Klimaksnya pada zamannya Nuh. Keturunannya sudah nggak bisa ditolerir lagi oleh Tuhan. Sampai Tuhan yang menciptakan manusia itu berkata, manusia itu daging. Semua yang dipikirkannya jahat semuanya. Aku akan memusnahkan manusia itu. Aku menyesal membuat manusia itu. Saudara, dari statementnya Tuhan Allah seperti itu, Anda lihat ya. Padahal ketika Adam pertama diciptakan, Anda lihat, Allah sangat membanggakan ciptaannya itu. Mereka bermufakat, mereka bermusyawarah, lalu mereka berkata, marilah kita menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Betul? Jadi awalnya didesain menurut citranya Allah. Ada kemuliaan, ada kekudusan, ada kebenaran, dan sebagainya. Tapi saudara, gara-gara disconnection, putus hubungan dengan Allah, manusia itu bukan semakin baik. Ya, bukan semakin baik, walaupun teknologinya semakin maju. Tapi akhlaknya, moralnya semakin runtuh, saudara. Itu yang terjadi. Itulah yang dialami oleh Adam. Sampai Allah yang dulunya membanggakan Adam ciptaannya itu, sampai akhirnya dia berkata, aku menyesal membuat manusia jadinya kayak begini. Nah, saudara, kenapa? Karena si Adamnya ya telah putus hubungan dengan Allah. Amin. Oleh sebab itu, hidup kita ini nggak bisa lepas dari Tuhan. Pastikan setiap hari, setiap saat, Anda harus tetap terkonek dengan Tuhan. Betul? Harus. Manusia itu diciptakan oleh Allah, didesain untuk selalu bergantung kepada Allah.
Kalau tidak bergantung pada Allah, akibatnya apa? Hancur dan rusak nanti. Ya. Nah, sekarang mulai tiap hari katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Ya. Engkaulah kebutuhanku. Aku nggak mau jauh darimu. Terus terhubung dengan Engkau. Kalau ada apa-apa jangan dipikirin sendiri. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Jangan Anda mikir dulu, nanti kalau sudah nggak bisa mikir, sudah ancur-ancuran, baru datang kepada Tuhan lapor. Tuhan kok ngene piye to iki? Lah gitu ya. Loh, kenapa nunggu ancur baru datang kepadaku? Ya. Nah, Saudara, pengalaman Anda mungkin pernah hancur karena mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai datang kepada Tuhan, lalu Tuhan memulihkan Anda. Lah, jangan diulang lagi. Anda ambil petik pelajarannya. Kenapa kemarin saya hancur? Saya hancur karena saya tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Melibatkan Tuhan itu hal yang penting. Amin. Nah, pagi-pagi bangun, ya, ambil waktu untuk apa? Bakar sate, ya. Saat teduh, ya, kongko, ngobrol dengan Tuhan, ya, jangan hanya laporan dan minta penyertaan Tuhan, apa yang Anda gagas, apa yang Anda rancangkan, oh Tuhan sertai rancangan saya ya, oh Tuhan aku mau begini, tolong Tuhan, ya, nanti jagai saya ya Tuhan, supaya semuanya berhasil, kalau berhasil nanti tak kasih persepuluhannya ya, itu biasanya kan begitu. Jangan gitu lagi, doanya gitu. Tuhan, ya, hari ini aku mau kehendak-Mu yang aku lakukan. Ya, rencanamu yang aku kerjakan. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencanamu di dalam kehidupanku. Tuhan, mari buka rahasiamu, aku mau dengar. Nah, itu kalimat yang harus Anda ucapkan ketika Anda saat teduh dengan Tuhan. Ketika Anda bertanya, ngomong seperti itu, Tuhan dengan senang hati akan intervensi dalam hidup Anda. Dia akan menyatakan kehendaknya, dia akan memberikan arahan di dalam kehidupan Anda, dia akan menuntun Anda dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Kenapa? Karena idenya dia. Betul? Bukan idemu yang minta untuk disertai oleh kuasa Tuhan saja. Amin. Yohanes 17 ayat 22 sampai ayat 23. Perhatikan di sini. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, saudara, targetnya apa? Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, targetnya ini. Ternyata, hatinya Tuhan Yesus ini dari sejak dulu, ingin manusia yang ditebusnya ini, yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya ini, supaya mereka boleh menjadi mulia. Sehingga idenya Yesus, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi ini harapan daripada Tuhan. Harapannya apa? Dia melihat Anda, kita semuanya, yang telah jatuh, hilang kemuliaan karena dosa, kesalahan di dalam kehidupan kita. Dia tebus dengan darahnya yang mahal. Lalu Tuhan berharap, ini yang aku tebus dengan darahku yang mahal ini. Mereka harus menjadi mulia. Amin. Lah, harus menjadi mulia. Cara berpikirnya, cara bicaranya, cara bereaksinya. Amin. Nah, itu penting nanti. Pasti akan mengalami peningkatan level.
ketika Tuhan membawa kita kepada kemuliaan tersebut. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ini merupakan panggilannya, ya, supaya kita beroleh kemuliaannya Yesus Kristus Tuhan kita itu. Oleh karena itu, dekat-dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan terputus dengan Dia, supaya kemuliaannya nular di dalam kehidupan kita ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Perhatikan saudara, ya. Bagi siapa kemuliaannya? Bagi kita, amin. Dan itu telah disediakan. Sejak kapan? Sejak sebelum dunia dijadikannya. Disediakan kemuliaan itu untuk orang-orang yang menerima berita baik, yaitu kabar hikmat Allah yang tersembunyi, yaitu Injil keselamatan. Nah saudara, dampak menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, lalu mengizinkan Dia masuk di dalam hatimu, menguasai hidupmu, dan Anda tidak menjadikan Dia hanya tamu di dalam hidup Anda, tapi Anda izinkan Dia berdaulat di dalam hidup Anda untuk menggerakkan segala aspek hidup Anda, sehingga arah hidup Anda nanti akan dipengaruhi oleh Tuhan Yesus mutlak. Amin. Nah saudara, jadi chatting dengan Tuhan Yesus itulah yang akan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Nah, berikutnya, ya. Demikian pula, saudara, kehadiran Roh Kudus itu juga akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran di alam roh. Amin. Nah, jadi selain Tuhan Yesus, Roh Kudus juga akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Ayatnya dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Nah, saudara, Roh Kudus ya datang untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi Anda boleh katakan tiap hari atau nyanyi dia, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Ya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, ya. Nah, sudah diciptain lagunya. Anda tinggal nyanyi. Ya, tinggal nyanyi gitu ya. Bawalah aku ke dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara, jadi izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan Anda. Nanti Roh Kudus akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Artinya apa? Kalau perjumpaan Anda dengan Tuhan Yesus akan membawa Anda kepada kemuliaan, Roh Kudus ya akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Amin. Nah, saudara, kebenaran apa? Saudara, banyak perkara yang dulunya tidak kami mengerti. Ketika kami bergantung dengan Roh Kudus banyak menyingkapkan kebenaran demi kebenaran. Ya. Sehingga kami banyak mengetahui banyak hal. Tahu ini, tahu itu dari mana? Setiap kami tidak mengerti, kami tidak berpikir sendiri. Kami mulai datang kepada Tuhan, kami menyembah Tuhan, merasakan kehadirannya,
Ketika kami terkonek, bisa ngobrol dengan Roh Kudus, lalu kami bilang, Roh Kudus, ini artinya apa? Beri pengertianmu, ya. Lalu Roh Kudus mulai menjelaskan, saudara, ya, menjelaskan kebenaran demi kebenarannya, sampai perkara-perkara dunia roh, ya, dunia orang mati, dunia malaikat, ya, kita mendapatkan pengertian pewahyuan seperti itu. Roh Kudus, ya, yang menyingkapkan semuanya. Kalau orang membaca Alkitab lalu dibatasi dengan logikanya, mentok, saudara. Betul? Ujung-ujungnya apa? Firman itu mulai ditafsirkan. Ya. Mulai diinterpretasi. Oh, kira-kira, ya, menurut saya, gitu, kata siapa, gitu ya. Nah, menurut pertimbangannya dan sebagainya, diolah di dalam logikanya. Ya, kalau Anda nggak mengerti tentang sesuatu, jangan mikir sendiri. Apalagi tentang firman Tuhan. Tanya sama Tuhan yang berfirman. Nanti Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu akan menjelaskan, menerangkan kepada kita maksud daripada kebenaran firman itu. Amin. Nah, iblis sengaja, saudara, menutup dengan selubung, betul? Sehingga banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenarannya. Sehingga iblis dengan mudah menghancurkan kehidupan orang-orang Kristen. Ya, saudara, banyak kebenaran yang disingkapkan, ya. Contoh begini, ya, kalau orang sakit itu benar atau salah? Orang sakit itu sebenarnya salah. Benarnya apa? Benarnya sehat. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kata telah sembuh itu artinya bentuk kepastian, betul? Bahwa Anda telah sembuh. Ya, telah sembuh. Jadi ini merupakan hal mutlak, kebenaran. Kesembuhan itu merupakan kebenaran bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Amin. Si iblis mencoba untuk menggoyahkan. Dengan apa? Dengan pikiran kita. Kalau sembuh, kenapa masih batuk? Kalau sembuh, kenapa masih rasanya nyut-nyut-nyut-nyut? Nah, yang bunyi nyut-nyut, yang merasa batuk itu kan perasaan Anda, betul? Tapi firmannya tetap nggak berubah, bukan? Walaupun keadaanmu belum menunjukkan seperti firman itu tetap mengatakan, kamu telah sembuh. Amin. Nah, sekarang Anda mau berdiri di atas kebenaran itu, atau berdiri di atas ilusi yang dibangun oleh si iblis. Kalau Anda mulai berdiri di atas kebenaran, Anda bisa berkata, siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya tidak sakit. Saya manusia yang sehat. Saya anak Allah yang telah ditebus. Tubuh saya, tubuh paling sehat di dunia. Nah, Anda bukan sedang bohong, enggak? Anda sedang mendeklarasikan sebuah kebenaran. Amin. Nah, saudara, di sini ya, ini penting kali. Banyak kebenaran-kebenaran nanti yang Tuhan akan singkapkan kepada kita semuanya. Sehingga Anda bisa berkata benar, Anda berdiri di daerah benar. Amin. Orang yang berdiri di daerah benar, mereka akan menjadi orang benar. Mereka yang berdiri di daerah salah, mereka akan menjadi orang salah. Amin. Jadi segala sesuatu tergantung Anda ada di mana. Ya. Tadi sebelum acara tadi sempat ngobrol sama Bu Susi, ya, Sastra Dinata, ya. Tanya, ibu di mana, bapak di mana, gitu ya. Mana di mana. Kayak lagu aja, mana di mana, ya tahu. Nah,
anak kambing saya. Langsung. Jadi coba ini waktu Bu Susi ngomong itu kita bahas ini, kayaknya saya teringat ya. Kenapa orang itu penting sekali nanyanya gitu ya. Saya nanya, Bu Susi tinggal di mana ya? Bu Wilda tadi nanya juga, Bu Susi mau domisili di mana gitu. Dibalik gitu, Pak Gideon di mana ya? Orang Semarang ya? Bukan, saya Jakarta. Jakartanya di mana? Kayak mau datang aja. Itu ke detail begitu. Nah, perkara kita kenal dengan seseorang aja pengen tahu tinggal di mana ya. Coba Anda lihat. Kalau saya bilang, ya, saya itu aslinya Trenggalek ya, tapi saya kan tinggal di Jakarta. Ketika saya bilang saya orang Jakarta, apa yang ada di pikiran Anda coba? Wih, orang Jakarta, itu kalau ngomong pasti lulu gue. Lugu katanya, lulu dan gue gitu ya. Nah, pokoknya gaya style, kehidupan orang Jakarta itu nempel di dalam diri saya yang ada di dalam benak Anda ya. Betul nggak? Ya. Kenapa? Saya bilang saya orang Jakarta. Gitu. Nah, kalau saya bilang orang Semarang nanti beda lagi. Gitu. Hasil lagunya Semarang kali ini banjir gitu. Beda lagi. Gitu. Beda lagi. Itu nggak? Gitu. Apalagi saya bilang saya orang Ambon. Gitu. Oh beta sing apa? Lagu beda-beda gitu. Ya, jadi di mana saya bertempat, saya tinggal, di mana saya ada, di situ menunjukkan ya kondisi saya, betul nggak? Nah, contoh lain, kalau saya tinggal di daerah makmur, betul nggak ya? Ya, Gemah Ripah Loh Jinawi, wah itu bahasa Koreanya, betul nggak ya? Gemah Ripah Loh Jinawi, ya nggak ngerti dari kamus lah. Gemah Ripah Loh Jinawi, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ajaib itu, batu jadi tanaman, pokoknya subur, makmur, gitu ya. Wah, saudara, mau ngapain aja, saya bisa. Mau makan apa saja, kapan saja, ada. Kenapa? Situasinya mendukung, amin. Karena saya tinggal di daerah makmur, melimpah, seperti itu. Tapi kalau saya tinggal di daerah kering kerontang, yang nggak ada tumbuh-tumbuhan di sana, tanahnya tandus, panas, nggak ada air dan sebagainya. Nah, bingung cari makan di sana, betul? Ya, kebenaran itu ternyata sebuah daerah, saudara. Jadi Tuhan Roh Kudus akan membawa kita dari daerah satu, daerah yang lain. Kebenaran satu, kebenaran yang lain, betul? Kebenaran tentang kesembuhan, kebenaran tentang kelimpahan, kebenaran yang lainnya akan disingkapkan banyak di dalam kehidupan kita. Asal Anda mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jangan Anda yang memimpin Roh Kudus. Pastikan Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kan kebalik. Banyak orang memimpin Roh Kudus. Ya, jadi dia punya keinginan, dia punya rancangan, lalu nyembah Tuhan, ya, masuk dalam hadirat Tuhan, ketemu dengan Roh Kudus, betul? Ngalami kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dan kuasanya dibawa kemana? Dibawa ke dalam keinginan Anda, amin? Nangkep sudah maksud saya? Ya, ngerti ya? Jadi yang terjadi hari-hari ini apa? Roh Kudus dipimpin oleh orang. Bukan orang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Tapi kalau Roh Kudus Anda seret-seret ke daerah berpikir Anda nggak menemukan kebenaran walaupun ada Roh Kudus. Walaupun Anda mengalami mujizat di dalam kehidupan Anda. Tapi itu semuanya konteksnya masih aku mau. Betul? Aku mau itu daging namanya. Nah, dasarnya di sini nih. Anda tak pernah ketemu kebenaran kalau tidak nurut sama Roh Kudus.
Ya, banyak kadang-kadang itu permintaan dari beberapa orang, Pak, tolong doain saya. Gini, 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 gini. Ya, ada yang teman lama, yuk Gideon, kita nyembah Tuhan lagi. Gitu. Terus kalau udah nyembah, ya biar hadirat Tuhan kuat gini. Terus, ya banyak ya hal yang pengen kita, pengen kita, pengen kita, pengen kita. Saya bilang gitu ya. Lalu saya coba jelaskan. Ya, saya puji Tuhan ada beberapa orang lama gitu ya, itu mengajak pertemuan dengan kami, saya ya khususnya, untuk melihat atau mendapatkan informasi tentang revisi dari pelajaran Revival Total Ministry. Ya, nah kami sepakati setiap Sabtu terakhir kita ketemu ya dengan orang-orang itu, mereka juga pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga. Lalu kita mulai berdiskusi ceritanya, ya berdiskusi. Lalu saya kadang-kadang dengerin mereka ngobrol dulu, ngomong dulu tentang ini visinya apa itu dan itu. Lalu saya mulai bilang gini, ya jangan sampai meleset dari target. Ya, apa yang direvisi, yang dialami oleh Pak Andreas, sehingga memperbaharui pengajaran RTM ini, mulai saya bagikan pada mereka. Ya awalnya alot sudah ya. Oh gini, tapi kan gini, kan gitu. Oke, ya dah. Mungkin belum bisa dipahami. Ya, simpan dulu. Biarkan Roh Kudus nanti yang menerjemahkan. Sampai kamu sadar dan membutuhkan tentang pengertian seperti ini, saya bilang. Ya, lambat laun saudara. Mereka mulai penasaran. Mulai penasaran. Saya bilang, oke, saya beri waktu. Ya, setiap Sabtu terakhir kita kumpul. Saya bilang, yuk kita diskusi. Ya, untuk menyatakan, ini loh, kebenaran yang dinyatakan Roh Kudus dalam kehidupan kami, dalam tim revival ini, seperti ini. Roh Kudus membawa pada kebenaran ini, kebenaran ini, kebenaran ini. Dan saya percaya saudara, ya, walaupun Pak Andreas sudah nggak ada, ya, kita pun juga akan dibawa ke dalam kebenaran-kebenaran yang baru nanti. Amin. Dan banyak pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan akan singkapkan juga, sehingga kita mengerti banyak perkara. Jadi saya kadang-kadang cuma berpikir begini, Pak Andreas itu hanya membuka pintu dimensi roh. Betul? Kita dibawa masuk ke sana untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam roh, alam roh itu tergantung perjalanan kita. Amin. Kalau pintunya sudah dibuka, dan Anda hanya berdiri di depan pintu tok, betul nggak itu? Pengetahuan buku 1 sampai 13, buku 1 sampai 13, tapi nggak pernah berjalan dipimpin oleh roh. Anda nggak bakal ngalami menemukan kebenaran-kebenarannya, amin. Jadi buku 1 sampai 13 ini, itu hanya media saja untuk Anda bisa mengerti ya tentang adanya alam roh. Amin. Untuk memahami lebih lanjut, Anda harus punya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Tiap hari berkata Roh Kudus, bawa aku masuk dalam kebenaran-kebenaranmu. Aku mau melihat kebenaran apa lagi ya? Kebenaran apa lagi ya? Kebenaran apa lagi ya? Nah, saudara, kadang-kadang hal yang baru, itu kan kadang-kadang di luar nalar pemikiran kita. Tapi Anda nggak usah bimbang, nggak usah ragu dari apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus tadi bilang, ya, bahwa ya, Dia akan mengatakannya segala sesuatu yang didengarnya, bukan dari dirinya sendiri. Roh Kudus nggak pernah berdusta. Roh Kudus nggak pernah bohong. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran itu sendiri. Amin. Nah, saudara, lanjut. Dengan mengganti kebenaran-kebenaran duniawi ini dengan dengan kebenaran-kebenaran dari pikiran Allah, kita dinaikkan level dari pikiran yang duniawi dan kampungan jadi pikiran Allah yang mulia. Jadi disimpulkan, dari perubahan pikiran itu, nanti derajat kemuliaan kita akan dinaikkan olehnya. Amin. Nah,
kita akan mulai berpikir seperti Allah berpikir. Ya, kita nggak jadi orang kampungan lagi, tapi kita menjadi warga negara kerajaan surga yang punya culture surgawi juga, amin. Nah, sekarang kalau kita dipimpin dalam seluruh kebenaran itu, sekarang berapa besar yang disebut kebenaran itu? Ya, ternyata ya, seluruh kebenaran itu sebesar pengetahuan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Seluruh kebenaran itu ya sebesar apa? Sebesar pengetahuan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Apa yang diketahui oleh Tuhan Yesus, itu yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Itu yang akan dinyatakan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus tahu apa, saudara? Ya, kalau yang ngomong Pak Among, ya, seluruh kebenaran itu ada di dalam pikirannya Pak Among. Ya, mungkin ada yang mencemooh, Pak Among tahu apa? Itu loh, masih bisa meragukan ya? Emang Pak Among tahu apa? Betul nggak loh? Ini perbandingan aja. Kalau tadi dikatakan sebesar pengetahuan yang ada di dalam Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus tahu apa, saudara? Tahu banyak, amin. Oh, alangkah dalamnya, betapa luas, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya, betul? Pengetahuan Allah. Yang kadang-kadang Paulus bilang, saking banyaknya, saking besarnya itu, Paulus bilang ini, tak terselami katanya. Tapi bukan berarti nggak bisa dimengerti. Ya, semuanya itu bisa Anda dapatkan. Karena memang Tuhan Yesus sendiri mau share. Ya, apa yang dia punya itu, pengertian-pengertian yang ada padanya itu mau ditransfer kepada kita semuanya. Sehingga kita tahu banyak juga nanti seperti Tuhan Yesus itu, ya. Jadi seluruh kebenaran itu bukan hal sepele. Dan itu sangat besar pasti. Amin. Itu sangat besar sekali. Nah, kalau kita melihat seperti ini, yang sangat besar itu yang harus kita capai seluruh kebenaran itu. Mungkin Anda akan sedikit bimbang sehingga Anda berkata, bagaimana mungkin? Ya. Namun saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Amin. Masuk ke dalam seluruh kebenaran itu, nggak ada yang mustahil. Anda bisa. Ya. Kalau hari ini Bapak Saudara kami dibawa oleh Tuhan masuk lebih dalam gitu ya. Ini belum seberapa. Ini belum seberapa. Semakin kami ya, banyak ingin tahu dan semakin banyak nanya dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus, nanti akan banyak hal yang dia singkapkan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Nah, saudara, ini takdir kita. Memang dari sejak sebelum dunia dijadikan, ternyata Anda dan saya telah ditakdirkan menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Ini takdir, ya, predestinasi, ya, ketetapan, ketentuan daripada Allah, yaitu apa? Diubah menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Itu alasannya Anda harus menerima benih ilahi Yesus Kristus agar dilahirkan baru dan jadi manusia baru yang bersifat manusia ilahi. Amin. Jadi kalau dituntut, dibawa untuk menjadi serupa dengan Yesus, mengetahui kebenaran demi kebenaran, semua yang diketahui oleh Tuhan Yesus, Anda akan tahu. Nah, kelihatannya kan kayaknya ini nggak mungkin gitu loh ya. Masa pikiran Tuhan saya bisa mengerti. Tapi Paulus pernah berkata gini, kami memiliki pikiran Kristus. Aku ngerti
Ya, apa yang ada di dalam pikiran Kristus itu. Ya. Nah, saudara, jadi sekarang kita mulai nangkep tentang hak kita mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Kristus itu sebenarnya sudah menjadi keinginan dari dulu sejak sebelum dunia dijadikan. Ketika manusia diciptakan. Amin. Idenya dulu kan begitu. Tuhan Allah tiap pagi, hari sejuk atau sore, ketemu dengan Adam. Ngapain? Tuhan Yesus ketemu dengan Adam, ngobrol. Maksudnya ngobrol apa? Dia tuang apa yang dia tahu, dikasih tahu kepada Adam, supaya Adam menjadi tahu dari apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Amin. Setiap hari sejuk. Allah berjalan-jalan di taman itu, lalu ketemu dengan Adam, ngobrol dengan Adam. Tuhan pengen menuang, mentransfer, ya, membagikan semua yang dia ketahui, supaya Adam itu persis nanti seperti Tuhan Yesus gitu loh. Tapi belum sampai penuh, baru berapa 0, berapa persen loadingnya. Sudah cari isi sendiri. Nongkrong di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu muncul rasa ingin tahu sendiri di situ. Ya, lalu mulai belajar menganalisa sendiri dari modal buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga banyak manusia itu menjadi manusia sombong, sok tahu. Betul nggak itu? Sok tahu. Nah, kita harus rendah hati. Kalau Tuhan nggak ngomong, kalau Tuhan nggak memberitahu, saya nggak tahu. Itu sikap yang benar harusnya. Ya, jangan merasa sok tahu. Kalau Anda jadi tahu, itu bukan karena Anda tahu, bukan. Tapi karena Anda pernah diberitahu oleh Tuhan Yesus. Nah, nangkep ya. Kalau Anda bisa mikir, lalu Anda jadi tahu, itu pikiranmu. Tapi kalau Anda tanya Tuhan, Tuhan kasih tahu, sehingga Anda menjadi tahu, lah itu yang benar polanya. Anda tahu karena Tuhan memberitahu. Nangkep? Sedikit bingung ya. Aduh Pak, gitu ya. Ini pola yang lama kenapa harus digeser-geser begini? Ya. Saya mencoba tahu Pak. Gitu. Ya, jadi kalau Anda belum tahu, jangan mencari tahu sendiri. Tanya sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih tahu kepada Anda. Ya. Nah memang kadang-kadang dia memberikan hikmat, lalu muncul pemikiran seperti ini, pemikiran itu, betul ya? Tapi bukan karena Anda menganalisa, bukan. Tapi karena Tuhan memberikan hikmat pewahyuannya kepada Anda. Amin. Satu kali mungkin Anda pergi ya, masuk ke hutan, ya. Hutan Kupang bagian mana nggak tahu saya gitu ya. Wah, ya. Ada Kupang gitu ya. Lalu Anda menemukan sebuah tanaman gitu ya yang asing bagi Anda gitu ya. Gitu. Nah, ketika menemukan tanaman asing yang nggak pernah Anda jumpai gitu, Anda mulai berpikir, ini apa ya? Ini apa ya? Ada nggak ya? Itu yang maksud saya itu ya. Tanaman itu yang nyiptain siapa? Tuhan. Betul? Tuhan tahu nggak tanaman itu? Tahu, betul nggak itu? Kalau ada orang sudah tahu, kenapa Anda nggak tanya aja sama yang sudah tahu, betul? Kenapa Anda mikirin sendiri? Mencari tahu, gitu ya. Dari unsurnya, dari tumbuhnya, dari gini-gini, kayaknya. Untuk mikir itu kadang-kadang sebulan, betul nggak ya? Nah, seperti itu ya. Padahal ada yang sudah tahu kan? Siapa? Yang menanam itu, yang menciptakan tumbuhan itu, yang menumbuhkan itu. Dia yang tahu. Kenapa Anda nggak tanya sama yang tahu? Simpel ya. Tuhan itu tahu segalanya. Jadi kalau ada perkara yang Anda tidak tahu, Anda datang kepada Tuhan, Roh Kudus, Anda tanya, dia tahu nggak? Dia bisa jawab nggak? Bisa.
kenapa nggak dilakukan di sini ini loh? Nah, kalau kita lakukan, wow keren saudara. Sebentar lagi saudara, Anda akan melihat perjalanan kehidupan Anda. Dia akan bawa Anda kepada kebenaran satu, kepada kebenaran yang lainnya. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, perhatikan, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmatnya Allah. Amin. Kekuatan kita hanya ada di dalam Allah. Pengertian kita ini karena hikmatnya Allah. Amin. Kekuatan dan hikmat Allah. Untuk siapa? Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Mereka harus mengakui bahwa kekuatan itu sumbernya dari Allah. Amin. Hikmatnya dari Allah. Ya. Nah, Paulus bilang, ya, di sini saudara, patahkan kekuatan berpikir. Ketika kita mematahkan kekuatan berpikir kita, artinya kita memberi kesempatan kepada 5 indera rohani kita. Amin. Nah, nanti 5 indera rohanimu mulai aktif. Anda mulai melihat, ya, Anda mulai mencium dalam roh, betul? Anda mulai melihat di dalam roh sebuah vision. Anda mulai mendengar suara Tuhan. Anda mulai merasakan, Anda mulai mengecap, betul? Secara roh. 5 indera rohmu mulai aktif. Mulai terbuka. Amin. Malam hari ini, saudara, kita akan bersama-sama membuka 5 indera roh di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, jadi 5 indera jasmani kita ini, ya pakailah lihat untuk yang hal-hal yang udah wajar-wajar saja, ya. Tapi untuk mengetahui yang lebih lanjut, kita harus mengaktifkan 5 indera roh kita. Amin. Setiap orang percaya diharuskan berjalan dengan iman. Yang berarti berjalan bukan dengan penglihatan, tetapi dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Itu ditulis dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Ya, Paulus bilang, aku nggak lihat yang kelihatan. Aku nggak memperhatikan yang kelihatan. Tapi perhatianku untuk yang tidak kelihatan. Ya. Nah, saudara, berarti ya, memperhatikan apa yang tidak kelihatan dan tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini perjalanan kehidupan kita mulai dari situ. Bagaimana dengan perasaan Anda, pikiran Anda, penciuman Anda? Coba mulai, ya, abaikan, ya, hal-hal yang Anda lihat. Lalu Anda mulai fokus pada apa yang tidak Anda lihat, ya. Di sini, karena yang tidak kelihatan itu ternyata yang kekal. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan iman. Artinya, iman itu adalah, ya, melihat apa yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman, ya. Nah, itu berarti, saudara, Anda harus berjalan, itu tak berarti Anda harus berjalan di lorong yang gelap sepanjang waktu, ya. Bukan maksudnya terus Anda hidup dalam kegelapan, ya toh, nggak ada lampu di rumah Anda, gitu ya. Nah, terus Anda mikir, wah,
Kalau saya hidup dalam gelap seperti ini, saya hidup dalam iman. Enggak, nah, bukan itu, ya, maksudnya. Nah, saudara, lanjut ya. 5 indera, roh yang terbuka, nanti akan memberi Anda kemungkinan untuk mendapat konfirmasi langkah demi langkah bahwa Anda berjalan di jalan atau di jalur yang benar. Ya, contoh saudara, dalam perjanjian lama. Di zaman perjanjian lama, Tuhan selalu memberi nabi-nabi atau para pelihat yang selain menerima penglihatan, mereka juga mendengar suara Tuhan untuk mengkoreksi jalan orang benar. Ya, ayatnya 1 Samuel 9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Ya, jadi orang datang kepada pelihat atau nabi ini untuk apa? Minta atau menanyakan petunjuknya Allah. Jadi kalau pengen tahu, mereka cari orang yang disebut pelihat. Nah, siapa nabi atau pelihat itu? Nah, di sini sudah tahu ya. Contoh Nabi Samuel. Ya. Samuel itu luar biasa. Sejak kecil dia sudah dengar suara Tuhan. Sehingga jawabannya, nasihatnya itu selalu akurat. Kenapa? Karena setiap ada orang konseling dengan Samuel, Samuel menjawab bukan atas dasar nalarnya atau perasaannya sendiri, tidak. Atau pertimbangannya sendiri. Ketika ada kasus, contoh kasusnya Saul, ya, Saulnya perang, disuruh untuk membinasakan orang Amalek, semuanya habisin, nggak boleh ada yang disisakan. Saulnya curang, rajanya si Agag dibawa pulang, lalu binatang yang kurus-kurus dibantai, yang gemuk saudara dibawa pulang dengan berpikir ini akan aku ternak, ya loh, dia jadi kaya nanti. Tapi Tuhan bilang, Samuel, temui Saul, aku pecat dia jadi raja. Kenapa? Ya loh, Samuel nggak ngerti, cuma sepotong kalimatnya Allah itu. Nanti kamu tahu sendiri di sana. Apa yang terjadi dengan Saul itu. Betul, datengin ke sana. Dia bertindak atas dasar apa? Instruksi pimpinan Tuhan. Ya, ketemu Saul, Saulnya udah ketakutan dulu, beralasan dulu. Ya, puji Tuhan, selamat gini. Nah itu apa? Nah itu nanti kan untuk persembahan untuk Tuhan. Tuhan kan suka lemak, makanya yang kurus-kurus aku bantai, yang gemuk-gemuk aku bawa pulang. Nanti kalau dipotong kan lemaknya banyak. Tuhan kan suka lemak. Wah, berdalih si Saul. Ya, lalu Samuel bilang gini, udah. Tuhan bilang kamu dipecat. Nah, saudara. Jadi Tuhan memberi arahan kepada orang ini. Nah, arahannya tepat bukan? Jalan hidupnya benar. Keputusannya tepat, seperti itu. Nah, orang-orang yang terbuka 5 indera rohnya, itu mirip seperti pelihat ini. Kalau dulu dibilang nabi, betul? Nah, saudara, kalau sekarang mungkin kalau dibilang ada nabi gitu, mungkin, kayaknya udah nggak ada lah. Ya, pendeta ada. Kalau nabi kayaknya enggak, gitu ya. Nah, saudara, memang ya secara secara jabatan gitu ya, nabi gitu kayaknya kurang gitu ya. Tapi karunia nabinya ada. Banyak hamba-hamba Tuhan, walaupun dia pendeta, walaupun dia gembala, walaupun dia penginjil atau rasul, kadang-kadang dia punya karunia juga ya, bisa melihat dan sebagainya. Nah, karunia melihat itu sebenarnya karunia nabi. Nah, orang yang melihat itu karena indera penglihatan rohnya, ia terbuka. Saya punya tim dulu ya. Kalau saya ajak pelayanan seperti itu, mata rohnya nggak terbuka. Tapi penciumannya terbuka, saudara. Ya, tajam. Ya, kalau masuk begini, Pak, saya mencium bau perjinahan. Bau perjinahan itu gimana sih?
Jadi yang dicium seperti apa baunya, bau kayak terasi atau apa itu enggak, saya nggak ngerti gitu. Gitu. Ya tapi pokoknya dia ngerti saja. Pak, ini ada apa namanya roh perzinahan. Lah kamu ngerti? Saya mencium Pak, bau perzinahan. Ya lah. Nah setelah saya apa namanya saya coba cek dan sebagainya gitu, ternyata betul. Ya lah. Ada perzinahan di situ. Nah yang dicium itu betul. Penciumannya. Saudara. Ada juga saudara ya, satu teman saya. Kalau saya ajak pergi lama-lama bersama-sama, nanti khususnya kalau menanganin lagi pembersihan rumah-rumah gitu ya. Nanti kadang-kadang dipegang gitu ya. Ya, Pak, ya, ini foto ini atau benda ini ada isinya. Dia punya apa namanya indera perabanya betul. Dia merasakan sentuhan begini ini dia merasakan ini kudus atau enggak dan sebagainya gitu loh. Ya. Nah, jadi ini ada isinya Pak, gitu ya. Nah, ada juga, ya, ada juga yang mengecap, walaupun dia nggak makan, saudara, ya lah, dia merasakan, aduh, kok pahit banget nih, ada akar kepahitan katanya di dalam diri ibu itu, Pak. Loh kamu tahu, pahit Pak lidah saya. Itu apa hubungannya hati dengan lidah, saudara? Nah, tapi karena dia itu indera pengecapnya terbuka, saudara, aktif, ya bisa. Jadi apa yang dia rasakan pahit itu bukan pahit karena dia makan apa, enggak. Ya, seperti itu. Ya saya satu kali pernah ngalamin, waktu habis khotbah, tengkuk saya itu sakit banget sampai pegang mic itu, aduh kenapa, segala macam gitu ya. Aduh, salah bantal enggak, salah guling juga enggak, apalagi kasur itu enggak lah gitu ya. Gitu ya. Pikir, aduh kenapa ini gitu ya. Lalu saya sambil ngomong bata-bata gitu tanya Roh Kudus, kenapa ini punggung saya? Gitu. Sakit apa saya? Waktu saya tanya sakit apa saya? Gitu. Roh Kudus bilang, bukan kamu yang sakit. Di sini ada yang sakit seperti itu. Lalu saya bilang, saudara, di sini ada orang sakit bagian tengkuknya sangat sekali. Hari ini juga Tuhan akan menyembuhkan Anda. Silakan maju ke depan. Maju sudah. Ya lah, saya doain dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Hilang saya juga. Ya lah. Jadi saya hanya apa namanya? Hanya dipakai oleh Tuhan untuk merasakan saja. Gitu, saat itu. Jadi itu bukan penyakit saya, gitu ya. Jadi anak-anak juga itu. Nah, sudah jadi cara Tuhan berbicara itu macam-macam. Lewat indera bagian mana? Pengecapkah? Gitu? Perabakah? Penciumankah? Atau pendengarankah? Atau penglihatankah? Nah, jadi kalau kita bisa membuka 5 indera roh kita ini, wah saudara, perkara-perkara di alam roh, rahasia-rahasia itu akan tersingkap semuanya. Amin. Nah, tapi banyak orang kadang-kadang mengalami kasus nih ya. Ada orang tua yang anaknya selalu histeris, ya. Lihat ini, lihat itu, segala macam gitu ya. Lihat hantu, lihat itu dan sebagainya. Lalu panggil hamba Tuhan. Ya. Nah, beberapa hamba Tuhan yang dipanggil, ya, mereka kadang-kadang ya. Nah ini tadi ya, ada anak-anak yang dari kecil bisa melihat hadirnya roh-roh karena mata roh mereka terbuka. Tetapi yang mereka lihat selain malaikat-malaikat, mereka melihat dunia orang mati. Itu membuat mereka ketakutan. Beberapa hamba Tuhan cenderung berdoa untuk menutup mata roh mereka. Itu adalah kesalahan besar. Nanti membukanya kembali lebih sukar biasanya. Ya, nah solusinya gimana? Berdoa saja begini. Roh Kudus, arahkan mata roh anak saya ke atas, ke daerah malaikat-malaikat Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa, bukan ke bawah, ke arah dunia orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, jadi mata roh yang terbuka itu anggap aja kayak spion. Ya, nah kalau Anda pakai motor atau mobil gitu, spion Anda tuh, loh. Ini kok yang dilihat tanah gitu ya. Artinya apa? Itu arah daripada spion Anda itu mungkin mengarah ke tanah, ya. Nah,
Difokusin aja nih. Ya, dia dilurusin, di style gitu. Nanti yang muncul di spion itu beda, betul? Jadi kalau ada anak Anda yang sudah melihat ini dan itu dan sebagainya, mungkin hal yang buruk itu, tinggal didoain aja. Untuk melihat malaikat surgawi, melihat taman Firdaus, melihat malaikat-malaikat dan sebagainya. Ya, nah diarahkan lagi ke sana itu. Amin. Nah, saudara, sebenarnya pada dasarnya hampir semua anak kecil mula-mula mata rohnya terbuka. Tetapi dengan segera kemampuan itu lenyap karena tidak terus dipertahankan oleh orang tuanya. Ya, ketika mereka mulai dididik di sekolah-sekolah, buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat mulai meracuni mata, roh dan indera roh mereka yang lain dan menjadi tidak sensitif lagi. Ya, orang yang mata roh dan indera lainnya mudah terbuka sering disebut sebagai anak indigo. Ada orang-orang yang mampu melihat aura seseorang. Mereka melihat anak-anak indigo itu dikelilingi aura berwarna indigo. Ya, nah aura indigo itu warna antara biru dan ungu. Ya, nah ini gambar seperti itulah kurang lebih. Ya, nah saudara, silahkan dikenal indigo ya. Nah, anak yang digolongkan sebagai anak indigo itu biasanya memiliki kemampuan di luar orang biasa yang berkaitan dengan dunia roh atau supranatural. Istilah anak indigo ini memang sudah tidak asing lagi didengar, akan tetapi masih banyak di antara masyarakat yang tak percaya dengan keberadaan anak ini. Bahkan dibilang terlalu mengada-ngada. Ya. Nah, contoh gini ya. Ciri-ciri daripada anak indigo itu, dia lebih peka dari anak-anak yang lain, punya kepekaan, ya, punya kepekaan, ya. Nah, ini ada kemiripan dengan orang yang indera rohnya terbuka tadi loh. Kepekaannya lebih baik ya daripada orang biasa. Anak indigo biasanya memiliki intuisi yang kuat. Hal tersebut terbukti dari sebuah penelitian yang saat itu menguji seseorang. Anak indigo yang sebelumnya belum pernah belajar suatu teori matematika. Ketika ia disuruh mengerjakan sebuah soal yang materinya belum pernah dipelajari itu, anak indigo tersebut ternyata mampu menjawabnya dengan benar. Itu dengan kepekaan yang mereka miliki, mereka biasanya lebih selain bersimpati dengan orang lain. Ya, jadi dia tahu bukan karena diajarin, ya, bukan. Dia belum pernah belajar, tapi dia bisa. Karena apa? Kepekaannya, ya. Nah, kepekaannya. Terus, ya, ciri yang lainnya. Biasanya anak indigo itu berpikir layaknya orang dewasa, ya. Anak indigo biasanya memiliki kemampuan untuk berpikir layaknya orang dewasa. Mereka pandai dalam menganalisis masalah sehingga akademiknya pun bisa dibilang bagus. Bahkan perkembangan yang cepat pada anak indigo ini biasanya sudah dimulai sejak ia masih bayi, ya. Nah, saudara ingat kesaksian dari Aura yang pernah kita bahas bersama-sama, ya. Waktu ketika dia masih umur 5 atau 6 tahun, dia bisa membaca itu apa namanya hasil USG itu ya. Nah, di situ bayangin saudara ya, itu anak kecil bisa ya membaca apa yang sebenarnya orang dewasa aja kadang-kadang nggak bisa membacanya, ya, nggak ngerti tentang hal tersebut. Nah, anak indigo mengalami pertumbuhan secara fisik yang juga lebih cepat dari anak-anak seusianya. Begitu juga dengan kemampuan motoriknya. Dengan keunggulannya tersebut, anak indigo juga biasanya memiliki kemampuan di bidang akademik yang lebih baik. Karena mampu menganalisis masalah dengan baik pula, mereka juga cenderung lebih kreatif dan inovatif daripada anak-anak lainnya. Ya, nah, tapi saudara, mereka yang seperti anak indigo ini ada kelemahannya juga. Ya, kelemahannya apa? Mudah stres ya. Orang-orang yang indera rohnya terbuka itu kadang-kadang ada kendala di sini juga ini ya. Nah, karena dia sensitif sekali, kadang-kadang gampang stres juga. Ya, meski mereka unggul dari segi akademik dan kreativitas, anak indigo ternyata lebih mudah stres dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Ya, mereka juga sering mengalami berbagai tekanan yang akhirnya membuat anak indigo tersebut merasa pusing hingga stres.
Terlebih ia harus mengalami berbagai perbedaan dengan anak-anak seusianya. Oleh sebab itulah kondisi psikologi ini sedikit banyaknya mempengaruhi kondisi fisik anak indigo tersebut. Seperti asam lambung yang biasa yang bisa naik saat ia terlalu stres, gitu ya. Nah, terus memiliki ukuran kepala lebih besar. Ciri-ciri anak indigo yang lain biasanya dilihat dari segi fisiknya. Biasanya mereka terlihat seperti memiliki ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran normal, ya. Dan daun telinga yang lancip. Ukuran kepala mereka yang besar itu tidak lain disebabkan oleh kuantitas otak anak indigo yang lebih besar dari anak normal. Bahkan kening mereka pun lebih lebar dari anak kebanyakan. Selain itu, telinga anak indigo biasanya memiliki bentuk yang khas, yakni lebih lancip di bagian ujung atas dan cuping bawah menekuk. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kemampuan mendengar yang di atas normal, ya kayak antena parabola. Nah, sudah punya pemancar seperti itu, ya. Nah, memiliki penglihatan yang lebih tajam. Penglihatan yang lebih tajam daripada anak-anak lain juga merupakan salah satu ciri-ciri anak indigo. Pupil yang dimiliki anak-anak ini cenderung lebih besar daripada anak-anak biasa. Bahkan tatapan mereka juga akan terasa lebih tajam. Ketajaman tatapan anak indigo ini dipercaya karena saat itu mereka kemungkinan sedang melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang biasa. Menariknya lagi, di antara dua mata anak indigo biasanya terdapat tanda lahir yang bentuknya mirip bekas pukulan. Selain terdapat di antara kedua mata, tanda lahir ini juga bisa dilihat di dekat dahi. Dengan kemampuannya itu, anak indigo juga sering mengalami susah tidur karena kepekaannya terhadap suara maupun hal-hal yang dilihatnya. Ya, jadi ada perbandingan, ada kemiripan seperti itu. Jadi orang yang terbuka mata rohnya itu, ya, kadang-kadang kapasitasnya itu melampaui orang-orang yang normal seperti itu, ya. Nah, Anda nggak usah takut, ya. Sebenarnya kalau ini dikendalikan oleh Roh Kudus nggak membuat Anda sampai stres seperti anak indigo seperti itu. Kenapa? Apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu semuanya dikontrol oleh Roh Kudus, loh. Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan, kemampuan kepada kita semuanya. Nah, saudara. Jadi tentang membuka mata roh itu sebenarnya hal yang normal. Itu sudah terjadi di zaman Perjanjian Lama. Kalau Anda melihat dalam 2 Raja-Raja, pasal 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita lihat ini ya. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, akan tetapi terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dan dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ya, nah saudara, Anda lihat ya. Ternyata tentang melihat apa yang tidak kelihatan ini, itu merupakan persyaratan, ya. Waktu Elisa minta 2 bagian roh kepada Elia. Elia itu memberi syarat. Kalau kamu bisa melihat apa yang tidak kelihatan, kamu akan mendapatkannya. Betul? Ya, kalau kamu bisa melihat nanti aku diangkat, ya, dengan kereta itu, kamu akan dapat itu. Ya. Banyak orang menyaksikan gini. Ada orang bilang gini, ya, ada yang coba ngobrol diskusi dengan saya bilang gini, Pak, itu Elisa itu benar lihat atau enggak? Atau dia itu ngarang sendiri aja? Kan dia tahu Elia itu diangkat dengan kereta. Jadi walaupun dia enggak lihat, dia ngomong aja, Bapakku kereta aja loh. Gitu. Tapi kita lihat perjanjiannya, bukan? Kalau kamu dapat melihat apa yang kamu minta walaupun itu sangat sukar
dua bagian dari rohku itu, kamu akan mendapatkannya. Buktinya Elisa dapat nggak? Dapat. Ya. Karena Elisa dapat, kita bisa patahkan asumsi dari orang yang bilang Elisa ngawur, ngarang sendiri, bisa melihat. Kapan Elisa dilatih oleh Elia untuk melihat? Nah, pertanyaannya. Nggak ada ya. Nggak ada pelatihan sama sekali. Tapi ketika adanya sebuah kebutuhan tentang dua bagian roh itu, lalu adanya persyaratan seperti itu, otomatis hari itu juga Elisa bisa melihat. Amin. Nah, ini menolong kita ya. Kalau bicara tentang dibuka mata roh, mendengar suara Tuhan, mencium, meraba, mengecap. Latihannya gimana, Pak? Jangan mikir dulu latihannya. Terjadinya, ya loh, terbukanya mata rohnya Elisa, itu ketika Elia berkata, kalau kamu bisa melihat, kamu dapat. Lalu dia setuju. Oke, aku pasti bisa melihat. Hari itu juga Elisa bisa melihat. Amin. Mudah nggak? Mudah atau gampang? Halo? Mudah atau gampang? Gak ada pilihan ya. Mudah atau gampang? Mudah dan gampang banget, betul nggak? Asal mau. Ya, manusia itu kadang-kadang gitu loh. Harus dipepetin gitu ya. Kalau kepepet nekat itu enggak ya? Tapi kalau nggak kepepet gitu, masih mikir gitu loh. Nah, contoh Elisa itu waktunya mepet banget. Kamu pengen dapat dua bagian roh? Kalau kamu bisa melihat, kamu dapat. Akhirnya Elisa bisa melihat. Betul? Nah, apakah penglihatan itu langsung pudar? Hanya untuk itu toh? Enggak, saudara. Setelah Elisa melihat, Elisa itu terus melihat, saudara. Ingat ya, ketika Elisa ini pernah didatengin sama jenderal ya, Naaman. Betul? Lalu disuruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Lalu mau kasih hadiah untuk si Elisa. Ya, Elisa bilang, nggak usah, bawa pulang aja. Pembantunya, Gehazi, ngejar keretanya Naaman. Ya, dicegat di tengah jalan. Tuanku, ada tamu mendadak datang. Dan dia butuh perangkat itu, ini. Ambil yang dibutuhkan. Betul ya? Lalu setelah mendapatkan dari Naaman, Gehazi pulang ke rumahnya, ke kemahnya, simpan di bawah tanah. Ya. Lalu dia pura-pura masuk ke kantornya Elisa, gitu ya. Seperti nggak ada apa-apa. Lalu Elisa bilang, dari mana kamu? Enggak, mana-mana. Gitu ya. Aku tadi lihat orang itu turun dari kereta, menyerahkan barang itu kepadamu. Kaget loh. Apakah hari itu sudah ada CCTV? Belum. Kok Elisa bisa? Sejak dia bisa melihat keretanya Elia tadi, selanjutnya dia bisa melihat, saudara. Nangkap, saudara ya? Nah, terus kita perhatikan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Elisa ini? Sekarang Elisa mulai mengarahkan, bahkan mendoakan murid-muridnya. Salah satu murid yang didoakan saat itu bisa melihat juga. Itu terjadi dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Ya. Ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu,
Sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi pagi-pagi ya Elisa lagi berdoa gitu ya. Bujangnya mungkin diajak doa bareng remoka ditanya. Sudah kebelet ya. Dia mau ke kamar kecil. Lah dulu kamar kecil itu kalau zaman dulu kan, sekarang kampung-kampung juga masih ya. Jadi toiletnya di luar. Dia keluar sudah. Ya lah. Ketika keluar dia kaget. Ternyata komplek perumahan mereka sudah dikepung dengan tentara Aram. Dia buru-buru balik kepada Elisa. Dia bangunin Elisa. Tuanku Elisa, cilaka 12 nih. Ya lah. Musuh sudah mengepung kita. Elisa dengan tenang, dia bilang gini, ojo wedi, jangan takut. Loh, kok nggak takut sama musuh? Dikasih tahu ada musuh kok bilang nggak takut? Emang ada apa? Yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada musuh-musuh itu. Coba kamu lihat, di gunung itu ada apa? Dia keluar sudah, nggak lihat apa-apa. Hanya lihat pohon-pohon, batu-batu aja itu. Ya, balik lagi, nggak ada. Gitu. Oh nggak lihat ya, sini ya. Lalu ditumpang tangan, terbukalah matanya. Keluar, lihat lagi, dilihat balik lagi. Oh iya, ada. Banyak. Gitu. Kok gampang banget ya? Dari nggak bisa lihat, cuma ditumpang tangan, terbuka itu ya. Suruh lihat, bisa lagi. Wah sudah, hal membuka mata. Amin. Jadi sekarang sudah dengan contoh-contoh seperti ini, jangan Anda jadikan itu hal membuka mata indera roh, 5 indera roh itu hal yang sulit, tidak. Amin. Buat simple. Amin. Kalau ini perintah yang diharuskan supaya kita bisa masuk kepada seluruh kebenaran itu, dan ini fasilitasnya. Artinya Allah menghendaki Anda terbuka mata rohmu, Anda terbuka telinga rohmu, Anda terbuka penciuman rohmu, Anda terbuka pengecap rohmu, Anda terbuka juga peraba rohmu. Amin. 5 indera rohmu akan berfungsi semuanya. Tangkap baik-baik. Ya. Mungkin saya tidak tumpang tangan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi pengertian penjelasan malam hari ini, ketika Anda agree, ketika Anda bilang, yes, aku mau. Nanti Anda tidur, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Aku bisa melihat, aku bisa mendengar, aku bisa mengecap, aku bisa mencium, aku bisa meraba. Pakai 5 indera roh saya dalam nama Yesus. Amin. Ya, besok pagi sudah Anda lihat. Tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Ternyata saudara, Elisa ini sekarang menjadi spesialis mata, saudara. Dia bukan hanya bisa membuka dan menutup mata roh, sampai dia juga bisa menguasai bidang mata jasmani atau mata fisik, saudara. Coba Anda lihat ayat selanjutnya sini ya. Ayat 18. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doanya Elisa. Ya, mata apa saudara? Ini mata fisik, itu enggak ya? Mata orang dibutain, ya, nanti dimelekin lagi gitu ya. Itu Elisa itu, ya. Pokoknya bagian mata sejak dia ditantang oleh Elia itu, dia bisa melihat, seterusnya dia bisa melihat, amin. Dan dia bisa ahli di dalam hal seperti ini. Ayat terakhir sekarang ya, ada lagi nih, 20 dulu ya. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkata Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat, lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Tadi di sini menutup, ya, membutakan, di sini membuka matanya. Nah, ayat terakhir, Lukas 9 ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya,
dan kedua orang yang berdiri di dekatnya. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu, ya. Nah, saudara, jadi 3 murid ini melihat Yesus dalam kemuliaan, ya. Lalu ada 2 orang yang berdiri, Musa dan Elia. Nah, untuk melihat makhluk seperti ini dipakai apa? Mata roh. Jadi Petrus dan teman-temannya, Yakobus dan Yohanes ini, ternyata matanya juga terbuka kala itu. Nah, kesimpulannya, saudara, ternyata mata roh tidaklah terlalu sukar untuk dibuka atau ditutup pada zaman Elisa. Hanya masalah hubungan Elisa dan Tuhan saja yang menentukan, bukan? Ya, hubunganmu dengan Tuhan itu akan memungkinkan mata rohmu terbuka. Doa Elisa segera terjadi karena Elisa berada dalam posisi yang dekat dengan Tuhan. Urapan Elisa selalu kuat, sehingga apa saja yang dia minta dengan mudah, Tuhan mengajarkannya. Amin. Para penganut aliran kepercayaan dan berbagai aliran spiritual lain mampu membuka mata roh mereka dengan melalui latihan-latihan fisik yang berkisar sekitar mematikan kesadaran materi mereka, lalu ganti melatih menggunakan kesadaran alam roh mereka berbulan-bulan lamanya, ya. Sedangkan Petrus, Yakobus dan Yohanes tidak perlu didoakan. Mereka memandang kemuliaan Tuhan, Musa dan Elia bersama-sama. Berjalanlah terus dengan Tuhan, bergaul dan bercakap-cakap dengan Dia. Dia akan menaikkan level kemuliaan Anda, sehingga kelima indera roh Anda juga akan terbuka. Amin. Oke, saudara, puji Tuhan, ya. Kita sudah mengakhiri tentang seluruh kebenaran. Ya. Wow. Jadi perkara masuk dalam kebenaran itu hal mudah. Asal mata rohmu terbuka. Amin. Nah, hal mata roh terbuka itu bukan sesuatu yang sulit. Itu bisa terjadi asal Anda mau seperti itu. Amin. Ya. Nah, saudara, besok kita akan lanjut bagian berikutnya, yaitu tema yang baru tentang kemuliaan kerajaan. Ya, masuk di dalamnya, melihat kemuliaan-kemuliaan dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita foto dulu.